Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 83, Bab 83 tidak memenuhi syarat. Tidak, tidak, kami hanya mengatakan yang sebenarnya. Para murid Vermilion Berthold dengan cepat menjelaskan. Baiklah, aku sudah selesai. Mulan melambaikan tangannya, lalu menatap Yao Tianyu dan berkata, sekarang, aku akan memberitahumu dengan jelas. Saya tidak peduli siapa yang dipukul Lu Ming atau rumahnya siapa yang dia hancurkan. Saya tidak peduli dengan semua ini. Jika saya mengatakan bahwa Lu Ming tidak bersalah, dia tidak bersalah. Kalau saya bilang dia tidak bersalah, dia tidak bersalah. Sangat mendominasi, sangat sombong. Ini adalah Mulan. Dia benar-benar tidak masuk akal ketika dia mendominasi. Seketika, wajah Yao Tianyu memerah dan dia hampir mengalami luka dalam. Mulan sama sekali tidak mengikuti aturan, namun dia tidak bisa melakukan apapun padanya. Elder Mulan, meskipun Anda adalah seorang tetua dari Vermilion Berthold dan cucu dari Din Yan, Anda tidak bisa menggunakan kekuatan Anda begitu saja untuk menindas orang lain, bukan? Ada begitu banyak murid di sini yang menonton. Setelah menahannya lama, Yao Tianyu akhirnya berhasil mengeluarkan kalimat ini. Saya hanya menindas orang, lalu kenapa? Mulan menjawab dengan acuh tak acuh. Yao Tianyu gemetar karena marah. Bagus. Jika itu masalahnya, aku akan melaporkan hal ini kepada para tetua Dewan Pengadilan. Ayo pergi. Kedatangan Mulan sangat mendominasi. Yao Tianyu tahu bahwa mustahil mengalahkan Lu Ming hari ini. Setelah meninggalkan hukuman yang keras, dia berbalik dan pergi. Siapa bilang kamu boleh pergi? Suara dingin Mulan terdengar. Sosok Yao Tianyu berhenti. Dia memandang Mulan dan mengertakkan giginya. Elder Mulan, apa pesananmu? Kamu melukainya dan ingin pergi begitu saja, bukankah itu terlalu mudah? Tinggalkan biaya pengobatan. Saya pikir dibutuhkan setidaknya 1 atau 2 juta tael perak untuk pulih sepenuhnya dari cedera semacam ini. Tatapan Mulan menjelajahi seluruh Lu Ming saat dia berkata perlahan. Biaya pengobatan, 1 atau 2 juta tael. Di sekeliling, para penonton tercengang. Beberapa dari mereka menutup telinga dengan keras, mengira mereka salah dengar. Bahkan Lu Ming pun linglung. Mulan meminta harga selangit. Seperti yang diharapkan, Yao Tianyu tidak bisa menahannya lebih lama lagi dan meraung, biaya pengobatan. Mulan, jangan melangkah terlalu jauh. Lu Ming melukai begitu banyak orang kita. Saya bahkan tidak meminta biaya pengobatan kepadanya, dan Anda memintanya dari saya. Tidak mungkin, sudah kubilang padamu, itu tidak mungkin. Melukai orang-orangmu, mereka pantas mendapatkannya. Izinkan saya memberitahu Anda, jika Anda tidak membayar biaya pengobatan hari ini, saya tidak keberatan mematahkan tulang Anda satu persatu. Mulan berkata dengan dingin. Dia terlalu mendominasi dan sombong. Dia sama sekali tidak memberikan wajah apapun pada Yao Tianyu. Tidak, bukan karena dia tidak memberikan wajah apapun pada Yao Tianyu, tapi dia tidak menatap matanya sama sekali. Ekspresi Yao Tianyu sangat jelek. Meskipun dia jenius di peringkat perunggu, dia hanyalah seorang murid perunggu. Jika dia melawan Mulan, dia pasti akan terbunuh dengan satu tamparan. Wajahnya berubah menjadi hijau dan putih. Jika dia menyerah hari ini dan membayar biaya pengobatan, dia akan benar-benar kehilangan seluruh wajahnya. Haha, keponakan Mulan, menurutku, biarkan saja masalah ini. Pada saat ini, sebuah suara yang dalam terdengar. Sesosok turun dari langit. Itu adalah seorang lelaki tua berusia 60-an. Dia mengenakan jubah perak dan memiliki senyum ramah di wajahnya. Dia adalah seorang tetua berjubah perak. Saat melihat lelaki tua itu, Yao Tianyu sangat gembira dan berteriak, Penatua Ming, Anda harus mencari keadilan bagi murid ini. Penatua Mulan sudah bertindak terlalu jauh. Penatua berjubah perak ini berasal dari Azure Dragon Hall. Ekspresi Mulan juga menjadi gelap. Dia berkata, Pak Tua Ming, saya menyarankan Anda untuk tidak ikut campur dalam urusan orang lain. Orang-orang di sekitar kembali tercengang. Mulan terlalu hebat, bukan? Dia menyebut sesepuh berjubah perak sebagai lelaki tua. Namun, Tetua Ming tidak menunjukkan tanda-tanda kemarahan. Dia masih tersenyum dan berkata, saya sudah mendengar tentang keseluruhan kejadian. Menurut saya, ada kesalahpahaman yang sangat besar. Menurut spekulasi saya,
bintang menara bulanlah yang salah. Bintang menara bulan dengan paksa membeli materi murid-murid mereka. Lu Ming memperjuangkan keadilan dan melukai murid-murid mereka. Sebagai anggota Balai Penegakan Hukum, Yao Tianyu dan yang lainnya tentu saja harus menanyai Lu Ming ketika mereka melihatnya melukai seseorang. Hal ini menyebabkan perkelahian. Ini adalah kesalahpahaman total. Karena ada orang yang terluka di kedua belah pihak, saya pikir kita sebaiknya membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Hati Lu Ming bergetar. Penatua Ming mengorbankan kereta perang untuk melindungi sang jenderal. Ming yang lebih tua ini terlihat baik, tetapi kenyataannya, dia adalah seekor rubah tua yang licik. Dia menyalahkan bintang menara bulan hanya dengan satu kalimat. Dengan cara ini, Yao Tianyu tidak perlu membayar biaya pengobatan, dan Yao Tianyu serta yang lainnya tidak akan mengatakan apapun kepada tetua Dewan Pengadilan. Wajah Yao Tianyu menjadi gelap, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Jika masalah ini benar-benar diselidiki, mustahil untuk menyembunyikan fakta bahwa Menara Bintang Bulan telah secara paksa membeli materi untuk murid baru Vermilion Bird Hall. Oleh karena itu, alangkah baiknya jika mereka bisa menyalahkan Menara Bintang Bulan. Mata Mulan berkedip. Ming yang lebih tua ini adalah seorang tetua berjubah perak. Jika dia bertekad melindungi Yao Tianyu, dia tidak akan berdaya. Oh, karena ini kesalahan Menara Bulan Bintang, mereka harus dihukum berat. Jika tidak, para murid dari 4 halaman tidak akan diyakinkan. Mata Mulan berkedip sebelum dia tersenyum. Tentu saja, Menara Bintang Bulan pasti akan menghukum mereka dengan berat. Semua materi juga akan dikembalikan. Penatua Ming tersenyum, lalu berkata kepada Yao Tianyu, "Tianyu, mengapa kamu belum membawa murid-murid Dewan Pengadilan kembali untuk memulihkan diri?" Ya, Yao Tianyu menangkupkan tinjunya dan memerintahkan murid-murid yang tidak terluka untuk membantu murid-murid yang terluka kembali ke kamar mereka. Lu Ming. Kemudian, Yao Tianyu melirik Lu Ming dengan dingin, berbalik, dan pergi. Yao Tianyu. Lu Ming tiba-tiba memanggil. Yao Tianyu menghentikan langkahnya. Dia berbalik dan menatap Lu Ming dengan dingin. Mata Lu Ming bersinar saat dia menatap Yao Tianyu. Yao Tianyu, keterampilan macam apa yang kamu miliki untuk memanggil antek-antek ini untuk menyerangku? Saya menantang Anda sekarang. Apakah kamu berani menerima tantanganku? Begitu dia mengatakan itu, seluruh tempat menjadi sunyi. Lu Ming benar-benar menantang Yao Tianyu. Bagaimana mungkin? Bagaimana dia bisa menjadi tandingan Yao Tianyu? Kamu ingin menantangku? Balas Yao Tianyu. Tidak buruk. Ya, Lu Ming menjawab dengan tegas. Bibir Yao Tianyu membentuk senyuman mengejek saat dia berkata dengan nada menghina, "Lu Ming, aku adalah murid di peringkat perunggu. Apa hakmu untuk menantangku? Kamu bisa menantangku setelah kamu berhasil mencapai peringkat perunggu. Anda tidak memenuhi syarat untuk melakukannya sekarang." Mata Yao Tianyu dipenuhi dengan arogansi dan penghinaan. Dengan itu, dia berbalik dan pergi. Mata Lu Ming menyipit. Apakah kamu meremehkan menerima tantanganku? Lu Ming tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya. Lu Ming, jangan terlalu memikirkannya. Ini adalah aturan Sekte Pedang Mistik. Jika Anda ingin menantang murid di daftar perunggu, Anda harus masuk daftar perunggu juga. Hanya dengan begitu Anda akan memenuhi syarat. Jika tidak, Anda tidak berhak menantang mereka. Melihat ini, Mulan mulai menjelaskan kepada Lu Ming. Jadi begitu, Lu Ming bergumam. Namun, tatapan Yao Tianyu yang merendahkan dan menghina barusan tidak dapat dihilangkan dari benak Lu Ming. Peringkat perunggu. Saya akan segera sampai di sana. Yao Tianyu, tunggu saja. Lu Ming mengepalkan tangannya erat-erat, matanya dipenuhi tekad. Lu Ming, kamu baik-baik saja. Lu Ming, apa kabar? Saat itulah Feng Wu dan Hua Qi tiba, terengah-engah. Babak 84, Penyembuhan. Saya baik-baik saja. Lu Ming tersenyum. Namun, keduanya masih menatap Lu Ming dengan kaget. Ini karena Lu Ming berlumuran darah sepenuhnya. Dia tampak seperti pria yang terbuat dari darah. Hua Qi, khususnya, memiliki tatapan yang rumit selain keterkejutan. Dia tersentuh dan dikagumi. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar Pangxi? Lu Ming bertanya dengan sedikit cemas. Dia baik-baik saja. Sang alkemis telah mengembalikan tulangnya dan memberinya beberapa pil penyembuh. Dia seharusnya baik-baik saja. Kata Hua Qi. Itu bagus. Lu Ming tersenyum tipis. Tiba-tiba, tubuhnya bergoyang dan wajahnya menjadi pucat. Lu Ming, ada apa? Mulan, Feng Wu,
dan Hua Qi semuanya terkejut. Sepertinya saya harus segera memulihkan diri, Lu Ming tersenyum pahit. Lu Ming segera duduk bersila dan mengedarkan teknik naga perang yang sebenarnya untuk memulai penyembuhan. Menjijikkan. Hua Qi menggeram. Lu Ming bahkan tidak bisa kembali untuk memulihkan diri, yang menunjukkan parahnya lukanya. Setelah itu, Hua Qi, Feng Wu, dan Mulan semuanya berdiri dekat Lu Ming untuk melindunginya. Para penonton di sekitarnya memperhatikan beberapa saat sebelum pergi. Berita tentang pertempuran ini menyebar seperti api ke seluruh sekte pedang mistis. Setelah mendengar berita ini, reaksi setiap orang berbeda-beda. Beberapa orang mencemooh dan mengira Lu Ming adalah orang sembrono yang melakukan sesuatu secara impulsif dan tidak peduli dengan konsekuensinya. Tidaklah bijaksana untuk bertarung meskipun dia tahu bahwa dia bukan tandingannya. Namun, beberapa orang memuji Lu Ming. Mereka merasa bahwa Lu Ming setia, memiliki jalur seni bela diri yang teguh, dan memiliki kemauan yang gigih untuk maju dengan berani. Di jalur seni bela diri, seseorang harus tidak takut dan menyerang saat dibutuhkan. Jika seseorang harus melihat sekeliling, bahkan takut pada hal sekecil apapun, dan menelan amarahnya, lalu apa gunanya berlatih seni bela diri dan kultivasi? Bagaimanapun, ada berbagai macam teori. Tentu saja, Lu Ming tidak menyadarinya. Dia sepenuhnya fokus pada penyembuhan luka-lukanya. Proses penyembuhannya memakan waktu 6 jam. Saat Lu Ming membuka matanya, hari sudah malam. Lu Ming, apakah kamu merasa lebih baik? Mulan adalah orang pertama yang menyadari bahwa Lu Ming telah bangun. Dia bertanya dengan tergesa-gesa. Jauh lebih baik, Lu Ming tersenyum. Setelah 12 jam penyembuhan, luka-lukanya pada dasarnya sudah stabil. Selama dia bisa bertahan sebentar, dia akan sembuh total. Feng Wu dan Hua Qi bergegas ke sisi Lu Ming. Hati Lu Ming dipenuhi kehangatan. Dia tahu bahwa ketika dia sedang memulihkan diri, beberapa dari mereka berada di sisinya. Namun, ada seorang pemuda kurus yang juga tidak pergi. Dia memperhatikan dari kejauhan. Ayo kembali, kata Lu Ming. Kemudian, dia berjalan ke arah pemuda kurus itu dan bertanya, siapa namamu? Lu, kakak senior Lu, saya Li. Pemuda kurus itu berkata dengan penuh semangat. Li, terima kasih untuk ini. Lu Ming tersenyum. Tidak, tidak, kakak laki-laki Lu Ming, akulah yang seharusnya berterima kasih padamu. Li berkata buru-buru. Ayo kita kembali ke Vermilion Bird Hall bersama-sama. Lu Ming tersenyum tipis. Beberapa dari mereka menuju Vermilion Bird Hall. Tidak lama kemudian, Lu Ming dan yang lainnya kembali ke asrama. Setelah Lu Ming kembali, dia tidak kembali ke kamarnya. Sebaliknya, dia masuk ke kamar Pang Xi. Pang Xi sedang berbaring di tempat tidur, seluruh tubuhnya dibalut perban. Kaki dan lengannya juga digips. Saat ini, Pang Xi sudah bangun. Ketika dia melihat Lu Ming masuk, dia berjuang untuk bangun dan berteriak, kakak senior Lu Ming, kamu baik-baik saja. Jangan bergerak, berbaring saja dan istirahat. Lu Ming buru-buru menghentikan gerakan Pang Xi dan tersenyum. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Kakak senior Lu Ming, maafkan aku. Ini semua salahku kalau kamu terluka parah. Pang Xi berkata dengan air mata berlinang. Dia telah mendengar tentang pertempuran Lu Ming. Lagi pula, ini sudah lebih dari 6 jam. Seharusnya akulah yang meminta maaf. Target Yao Tianyu dan yang lainnya adalah aku, tapi mereka melibatkanmu. Kata Lu Ming. Tidak, tidak, ini bukan kesalahan senior Lu Ming. Ini semua salahku karena terlalu lemah. Kalau tidak, aku tidak akan melibatkanmu, senior Lu Ming. Kata Pang Xi. Matanya dipenuhi dengan sikap menyalahkan diri sendiri dan tekad. Baiklah, batu besar, jangan terlalu banyak berpikir. Selamat beristirahat. Lu Ming tersenyum dan menepuk Pang Xi. Dia kemudian keluar dari kamar Pang Xi. Setelah kembali ke kamarnya, Lu Ming memasuki kuil tertinggi. Baju besi ular bersisik merah sangat rusak. Dia melepas semua pakaiannya dan melihat baju besi ular bersisik merah yang compang camping di tangannya. Lu Ming tersenyum pahit. Kali ini, jika dia tidak memiliki baju besi ular bersisik merah sebagai lapisan perlindungan, dia akan terluka lebih parah. Setelah berganti pakaian baru, Lu Ming keluar mengambil air untuk membasuh tubuhnya hingga bersih. Dia kemudian kembali ke kuil tertinggi dan terus menyalurkan energinya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Waktu berlalu, dan 7 hari berlalu dengan cepat. 7 hari kemudian,
Lu Ming berlatih serangkaian teknik tinju di halaman dan melatih otot dan tulangnya. Setelah 7 hari, luka saya sembuh. Lu Ming merasakannya dan berpikir sendiri. Matanya bersinar karena kegembiraan. Dia menyadari bahwa ki sejati yang dikembangkan dari teknik naga perang sejati tidak hanya kaya dan kental, tetapi juga memiliki efek penyembuhan yang sangat baik. Orang biasa membutuhkan setidaknya 1 bulan untuk pulih dari cedera seperti itu. Namun, ia hanya menggunakannya 7 hari. Teknik budidaya tingkat dewa memang sangat berguna. Mencicit. Saat itu, pintu dibuka dan Feng Wu masuk. Lu Ming, bagaimana kesembuhanmu? Aku membawakanmu anggur obat, apakah kamu ingin mencobanya? Feng Wu tersenyum cerah. Saya sudah pulih. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Ah, senyuman membeku di wajah Feng Wu. Dia memandang Lu Ming seolah dia monster. Ini baru 7 hari, dan kamu sudah pulih. Ya, apa yang aneh tentang itu? Apakah kamu tidak tahu bahwa aku jenius? Lu Ming melambaikan tangannya, dan tangannya membelah udara dengan suara siulan yang keras. Dia kemudian menatap Feng Wu dengan wajah puas diri. Jenius. Bagaimana seorang jenius bisa dipukuli seperti ini? Feng Wu mengerutkan bibirnya dengan jijik, tapi masih ada keterkejutan di matanya. Dia pulih dalam 7 hari, sungguh monster. Ngomong-ngomong, Feng Wu, bisakah Anda ceritakan lebih banyak tentang daftar perunggu itu? Seberapa kuatkah para jenius di daftar perunggu? Lu Ming bertanya. Peringkat perunggu. Dia sangat kuat. Wajah Feng Wu berubah muram saat menyebutkan daftar perunggu itu. Seperti yang kalian ketahui, kalian harus memenangkan 10 pertandingan berturut-turut di platform perunggu sebelum kalian bisa masuk peringkat di daftar perunggu. Tidak mudah memenangkan 10 pertandingan berturut-turut. Semakin tinggi Anda pergi, akan semakin sulit. Misalnya, setelah Anda memenangkan 8 pertandingan berturut-turut, Anda harus menghadapi lawan yang juga memenangkan 8 pertandingan berturut-turut pada pertandingan ke-9. Setelah memenangkan 9 pertandingan berturut-turut, Anda harus menghadapi lawan yang juga memenangkan 9 pertandingan berturut-turut. Oleh karena itu, sangat sulit untuk memenangkan 10 pertandingan berturut-turut. Itulah mengapa para jenius di daftar perunggu semuanya sangat kuat. Mereka bisa mengalahkan warrior dengan level yang sama dengan satu gerakan semudah makan dan minum. Saya mendengar bahwa sebagian besar jenius dalam daftar perunggu telah berhasil mengembangkan setidaknya satu teknik bela diri tingkat rendah tingkat hitam. Bahkan jika mereka tidak berhasil mengembangkan teknik seni bela diri tingkat hitam, mereka akan menguasai beberapa teknik rahasia, dan beberapa bahkan mungkin telah mengembangkan jalur pemurnian tubuh. Feng Wu menjelaskan secara detail. Babak 85, berlatih tombak dengan air terjun. Berapa banyak orang yang masuk daftar perunggu? Petik 2. Lu Ming bertanya. 56 orang, tidak termasuk Aula Kilin. Ada total 56 orang jenius dari 4 aula yang berhasil masuk dalam daftar perunggu, kata Feng Wu. Hanya 56 orang. Lu Ming bergumam. Sekte Pedang Mistik akan merekrut sejumlah murid setiap tahun, dan selama mereka belum berusia lebih dari 30 tahun, mereka akan dianggap sebagai murid. Setelah bertahun-tahun, Sekte Pedang Mistik memiliki lebih dari 50.000 murid perunggu. Ada lebih dari 50.000 orang, tetapi hanya 56 di antaranya yang jenius dalam daftar perunggu. Perlu diketahui bahwa mereka yang dapat bergabung dengan Sekte Pedang Mistik harus melalui serangkaian ujian. Itu adalah tanda bakat dan 1 dari 100 terpilih. Jelas sekali betapa berbakatnya para jenius di daftar perunggu itu. Berapa peringkat Yao Tianyu? Lu Ming bertanya lagi. Ke-51. Mata Feng Wu berkedip saat dia mengamati Lu Ming. Kamu tidak benar-benar berpikir untuk menantang Yao Tianyu, bukan? Dia bergabung dengan Sekte Pedang Mistik 2 tahun lalu, dan kudengar dia adalah pesaing kuat Raja Pendatang Baru selama persidangan pendatang baru. Meski gagal, bakatnya tidak bisa dianggap remeh. Meski berada di peringkat 51, kemampuannya meningkat dengan sangat cepat. Saya yakin dia akan terus meningkat. Lu Ming, tidak masalah bagimu untuk mengalahkannya di tahun berikutnya. Tapi ini masih terlalu dini untuk tahun ini. Feng Wu, karena kamu tidak terlalu percaya padaku, bagaimana kalau kita bertaruh? Saya akan bertaruh apakah saya bisa mengalahkan Yao Tianyu dalam 4 bulan. Lu Ming tersenyum tipis. Oh, apa yang kita pertaruhkan? Kata Feng Wu. Apa yang kita pertaruhkan? Biarkan aku berpikir. Lu Ming menyentuh dagunya. Kemudian,
Matanya menjelajahi seluruh tubuh Feng Wu. Dari waktu ke waktu, dia bahkan menghela nafas. Wajah cantik Feng Wu memerah. Dia memelototi Lu Ming dan berteriak, "Lu Ming, kamu tidak tahu malu, jangan pernah memikirkannya." "Feng Wu, kenapa kamu memarahiku? Saya hanya ingin bertaruh pada makanan besar untuk melihat apakah Anda punya uang sebanyak itu. Soalnya, pikiranku tidak murni, kan?" Lu Ming tampak terkejut. "Anda," wajah Feng Wu menjadi semakin merah, sampai ke telinganya. Dia memelototi Lu Ming dan berkata dengan keras, "Baiklah, aku akan bertaruh. Jika aku tidak menipumu, namaku bukan Feng Wu." Karena itu, dia melemparkan sebotol anggur obat ke Lu Ming dan pergi dengan terengah-engah. Hahaha, Lu Ming tertawa terbahak-bahak. Cukup menarik sesekali menggoda kecantikan Feng Wu. Dia membuka toples anggur dan meneguk beberapa suap. Lu Ming mulai mempertimbangkan jalur kultivasinya di masa depan. Terlalu lambat untuk mengembangkan teknik dasar senjata seperti ini. Jika ini terus berlanjut, saya tidak tahu kapan saya bisa mengembangkan teknik senjata pengendali api. Saya perlu menggunakan kekuatan eksternal untuk mempercepat pengembangan teknik dasar senjata. Jika seseorang ingin masuk dalam daftar perunggu, dia harus menguasai teknik seni bela diri tingkat mendalam. Itu ada. Lu Ming sedang berpikir keras ketika matanya tiba-tiba berbinar. Segera, dia meneguk seluruh botol anggur obat. Ini anggur yang sangat enak, tapi sayangnya baunya seperti obat dan rasanya kurang enak. Lu Ming mendecakkan lidahnya dan berjalan keluar. Tempat pertama yang dia datangi adalah aula kontribusi. Dia menukar 2 juta tael perak dengan poin kontribusi, jadi dia memiliki total 20.000 poin kontribusi. Dia hanya memiliki beberapa ratus ribu perak. Selain poin kontribusi sebelumnya, ia memiliki total 25.500 poin kontribusi. Kemudian, dia mulai menukar esensi darah binatang iblis itu. Dia akan menukar esensi darah binatang iblis kelas 8 LV2. Sebagian esensi darah binatang iblis tingkat 2 tingkat 8 bernilai 800 poin kontribusi. Lu Ming menukar 20 set, yang membuatnya kehilangan 16.000 poin kontribusi. Harganya terlalu mahal. Jantung Lu Ming bergetar beberapa kali. Dia ingin menukarkan esensi darah binatang iblis kelas 9 LV2, tetapi biayanya 1.600 poin kontribusi per porsi. Lu Ming tersenyum pahit. Dia hanya bisa mengesampingkannya untuk sementara waktu. Setelah menukar esensi darah binatang iblis, Lu Ming meninggalkan Sekte Pedang Mistik dan menuju ke timur. Tata letak Sekte Pedang Mistik agak aneh. Keempat aula tersebut menempati 4 gunung paling megah di utara, selatan, timur, dan barat. Wilayah tengah adalah wilayah yang lebih luas. Di kawasan ini tidak hanya terdapat aula kilin, tetapi juga aula misi, aula kontribusi, platform perunggu, dan tempat penting lainnya dalam Sekte Pedang Mistik. Lebih jauh ke utara dari aula kura-kura Onyx adalah area inti dari Sekte Pedang Mistis. Pemimpin sekte, tetua berjubah emas, murid peringkat emas, dan sebagian tetua berjubah perak semuanya berkultivasi di area ini. Itu adalah inti dari kekuatan Sekte Pedang Mistik. Sisi timur aula Azure Dragon terhubung ke pegunungan yang luas. Pegunungan ini dikenal sebagai pegunungan pesisir. Itu sangat luas dan tidak terbatas, dan binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya tinggal di dalamnya. Dikatakan bahwa di balik pegunungan di tepi laut terdapat lautan yang tak berujung. Dapat dikatakan bahwa Kekaisaran Matahari yang terik berada di bagian paling timur dari seluruh benua hutan belantara surgawi. Lu Ming ingin pergi ke pegunungan di tepi laut. Dia ingin mencari posisi yang menguntungkan untuk mengembangkan teknik tombaknya. Tidak mungkin bagi Lu Ming untuk pergi jauh ke pegunungan di sepanjang pantai. Dia hanya berada di pinggiran. 2 hari kemudian, kedalaman Lu Ming sekitar 200 mil. Ledakan, ledakan, ledakan. Air terjun bergemuruh. Air jatuh dari ketinggian lebih dari 1000 meter, membentuk dampak besar yang mengguncang segalanya dalam jarak beberapa ratus meter. Inilah tempatnya. Saya akan menggunakan air terjun ini untuk bercocok tanam. Mata Lu Ming berbinar. Kemudian, Lu Ming mengeluarkan senjatanya yang berpola api dan berjalan perlahan menuju air terjun dari samping. Kolom air berwarna perak jatuh dari ketinggian lebih dari 1000 meter, dan momentumnya sangat mengejutkan. Semakin dekat mereka, semakin mereka bisa merasakan kekuatan agung. Untuk berlatih tombak, langkah pertama adalah berlatih menggunakan tombak.
Hanya jika Anda memegang tombak dengan mantap barulah Anda dapat memahami teknik dasar tombak lainnya. Kemudian, Lu Ming meraih ujung tombak dengan satu tangan, mengulurkan tangannya lurus, dan menjulurkan badan tombak ke dalam air terjun. Saat badan tombak dicuci dengan air dari air terjun, Lu Ming merasakan tekanan yang sangat kuat menekan badan tombak. Dia menekuk pergelangan tangannya dan melemparkan tombak panjang itu ke bawah. Dengan semburan ki sejati, dia menarik tombaknya kembali dengan kekuatan besar. Sungguh kekuatan yang kuat, itu tidak stabil sama sekali. Namun, ini juga merupakan tempat yang bagus untuk bercocok tanam. Melanjutkan. Mata Lu Ming cerah dan penuh tekad. Dia terus mengulurkan tombaknya, dan energi sejati terus mengalir ke dalam tombaknya. Kali ini, dia berhasil menahan 2 napas lagi sebelum tombaknya terlempar ke air terjun. Melanjutkan. Lu Ming tidak berkecil hati. Dia mulai berkultivasi lagi dan lagi. Lu Ming menyadari bahwa mengolah cara dia memegang tombak menghabiskan sejumlah besar ki esensial. Sesekali, Lu Ming harus menyingkir dan mengedarkan teknik naga perang yang sebenarnya untuk memulihkan ki esensialnya. Tentu saja, ada manfaatnya juga. Setiap kali ki aslinya diperas hingga kering, dia akan mengolah dan mengisinya kembali. Ini akan membuat ki aslinya lebih kental dan fondasinya lebih stabil. Selama periode ini, Lu Ming kadang-kadang melahap dan memurnikan sebagian esensi darah binatang iblis. Tingkat kultivasinya meningkat pesat. 7 hari kemudian, Lu Ming sudah bisa memegang tombaknya selama lebih dari 10 menit di air terjun. Namun, itu sangat tidak stabil dan tombak panjangnya berayun maju mundur di dalam air. Namun, ini sudah merupakan kemajuan besar. Selama 7 hari berikutnya, tombak panjang di air terjun itu stabil. Tidak peduli bagaimana air terjun menghantamnya, tombak panjang itu tidak bergerak sama sekali. Babak 86, Lapangan Api di Punggung Bukit Selatan. Pada tahap ini, Lu Ming mengembangkan teknik dasar tombak dan membuat kemajuan pesat. Daya dorongnya sekuat gunung, dan dia bahkan bisa menusuk seekor lalat di udara. Pada 7 hari ketiga, Lu Ming bahkan mengikatkan sebuah batu seberat 100 kati ke ujung tombaknya. Membawa batu seberat 100 pon, Lu Ming berlatih menggunakan tombak di air terjun. Persis seperti itu, sebulan berlalu. Setelah sebulan bekerja keras, Lu Ming akhirnya mengembangkan teknik dasar tombak ke tingkat yang sangat mendalam. Dia memegang tombak di tangannya dan berdiri diam seperti gunung. Setelah sebulan berkultivasi dengan menyiksa dan menyempurnakan 20 bagian esensi darah binatang iblis, tingkat kultivasi Lu Ming telah meningkat dengan kecepatan yang luar biasa. Dia telah mencapai puncak alam master kelas 7, dan dia tidak jauh dari alam master kelas 8. Saat 20 porsi esensi darah dimakan dan dimurnikan dalam sebulan, tingkat kultivasi Lu Ming sangat stabil. Sekarang, saya bisa mulai berlatih seni senjata api. Lu Ming memasuki kuil tertinggi, mengeluarkan seni pengendali senjata api, dan mulai membacanya dengan cermat. Keterampilan senjata api adalah keterampilan senjata atribut api dan dibagi menjadi 6 gerakan. Tarian api dari seni senjata api, baju besi rusak, tarikan bulan, kejaran petir, tanah longsor, ledakan. Dari 6 jurus tersebut, selain jurus ledakan, 5 jurus lainnya tidak memiliki perbedaan kekuatan. Satu-satunya perbedaan adalah cara penggunaan tombaknya. Perbedaannya hanya pada tingkat kematangan dan pemahaman. Setelah mengamatinya dengan cermat, Lu Ming mulai berkultivasi. Di ujung tangga, ada istana yang samar-samar terlihat. Suara nyanyian terus-menerus terdengar, menjernihkan pikiran Lu Ming. Dia dengan cepat memahami teknik seni bela diri. Suara mendesing, dan EBSP, dengung. Suara tombak yang menembus udara, serta getaran tombak itu sendiri, bergema di seluruh kuil tertinggi. Dia berkultivasi seperti ini selama setengah bulan. Di dalam hutan, sosok Lu Ming bergerak tanpa hambatan. Tombak bermotif api menari-nari di tangannya, seperti naga api yang menggelinding. Wuh, Lu Ming tiba-tiba menusukkan tombaknya. Armor rusak seni senjata api. Tombak panjang itu menembus udara dengan kecepatan yang tak tertandingi, seperti sambaran petir, menusuk ke arah boulder setinggi 2 meter. Di ujung tombak, dihasilkan gaya pemotongan yang berputar. Bang! Batu besar itu tertusuk tombak berpola api seperti tahu. Kecelakaan gunung seni senjata api. Dan EBSP, tiba-tiba, tombak berpola api itu bergetar,
dan badan tombak itu berkedip-kedip, menciptakan kekuatan yang bergetar. Ledakan. Batu besar itu meledak tepat di tengahnya, membuat puing-puing beterbangan. Saya akhirnya mencapai tingkat pertama seni senjata api. Saya baru saja melihatnya sekilas. Wajah Lu Ming dipenuhi dengan kegembiraan. Seperti yang diharapkan dari teknik seni bela diri tingkat rendah tingkat hitam, itu sangat kuat. Lu Ming merasa kekuatannya telah melampaui teknik pedang berkilau meskipun dia baru mengembangkan tahap pertama. Bagaimanapun, teknik pedang berkilau telah tertahan di level kelima, dan sulit untuk ditembus. Teknik senjata api tingkat pertama setara dengan teknik pedang berkilau tingkat keenam. Secara umum, sangat sulit untuk berhasil mengembangkan keterampilan bela diri tingkat hitam tanpa budidaya seorang master bela diri yang hebat. Misalnya, kepala keluarga Zhu Bing, baru berhasil berkultivasi ke tingkat pertama setelah puluhan tahun berkultivasi. Lu Ming, sebaliknya, telah berkultivasi ke tingkat pertama hanya dalam waktu setengah bulan. Hal ini tidak terlepas dari efek nyanyiannya. Tentu saja, tanpa kerja keras Lu Ming dalam mengembangkan teknik dasar senjata sebulan yang lalu, mustahil baginya untuk menguasai teknik pengendalian senjata api secepat itu. Kemudian, ia terus berkultivasi. 7 hari kemudian, Lu Ming sedang duduk bersila di atas batu hijau, mengerutkan kening sambil berpikir keras. Masih ada sedikit kekurangan. Rasanya tidak terlalu mulus. Setelah masa kultivasi ini, dia menyadari bahwa dia masih kurang memahami esensi seni pengendalian senjata api. Jika dia berkultivasi dengan cara ini, bahkan dengan bantuan nyanyian, kemajuan kultivasi tidak akan mencapai tingkat yang membuat Lu Ming puas. Mungkin karena lingkungan. Seni senjata api termasuk dalam atribut api. Saya harus pergi ke tempat yang penuh dengan ki spiritual atribut api untuk berkultivasi, maka saya bisa menjadi seperti ikan di air. Dengan begitu, dikombinasikan dengan suara nyanyian, saya bisa meningkat lebih cepat. Di mana ki spiritual yang dikaitkan dengan api? Oh, benar, ladang api di punggung Bukit Selatan. Tiba-tiba, mata Lu Ming berbinar saat dia memikirkan suatu tempat. Lapangan api Punggungan Selatan berada di barat daya Sekte Pedang Mistis. Itu adalah daerah di mana gunung berapi meletus. Gunung berapi tersebut mencakup radius 1000 mil, dan dipenuhi dengan api dan ki spiritual tipe api. Itu sempurna baginya untuk berlatih seni mengendalikan senjata api di sana. Kuncinya adalah daerah itu tidak hanya memiliki sejumlah besar binatang iblis dengan atribut api, tetapi juga menghasilkan ramuan spiritual yang disebut rumput kristal api. Rumput kristal api adalah salah satu bahan berharga yang dibutuhkan untuk mengembangkan teknik naga perang sejati tahap ketiga. Ini adalah bahan yang lebih berharga daripada buah kondensasi roh dan batu kabut darah. Jika dia menukarnya di Sekte Pedang Mistik, Lu Ming memperkirakan biayanya setidaknya 10 hingga 20 ribu poin kontribusi. Pergi ke pemadam kebakaran Southridge berarti membunuh 2 burung dengan 1 batu. Lu Ming segera kembali ke Sekte Pedang Mistik untuk mengunjungi Pangxi. Setelah sekian lama, Pangxi sudah pulih dan semakin rajin berkultivasi. Melihat Pangxi baik-baik saja, Lu Ming merasa lega. Dia kemudian menukar beberapa pil detox dan pil pemulihan ki penting dengan poin kontribusinya dan menuju ke pemadam kebakaran Southridge. Dalam perjalanan, Lu Ming menangkap Gale Lion kelas 4 tingkat 2. Kecepatan perjalanan angin singa sangat cepat, jauh lebih cepat daripada kuda skala hijau. 5 hari kemudian, Lu Ming tiba di lokasi pemadam kebakaran Lingnan. Mereka sudah bisa merasakan gelombang udara panas menerpa wajah mereka bahkan sebelum mereka memasuki ladang api di punggung Bukit Selatan. Setelah melepaskan singa yang berjalan di angin, Lu Ming berjalan ke ladang api Southridge. Tidak ada gunung berapi di pinggiran ladang api Lingnan. Tanahnya gelap gulita, seperti bebatuan yang terbakar. Udara panas naik dari tanah. Suara mendesing. Terkadang, gas keluar dari tanah. Cuacanya sangat panas, dan orang biasa akan tersiram air panas jika menyentuhnya. Tidak lama setelah Lu Ming masuk, dia sekali melihat beberapa sosok. Orang-orang ini mempunyai nama-nama pemburu batu. Ada banyak gunung berapi di tengah-tengah ladang api Punggungan Selatan. Ketika gunung berapi ini meletus, mereka akan memuntahkan sejenis biji yang disebut batu inferno. Batu inferno dapat disuling menjadi besi inferno, dan itu adalah bahan terbaik untuk menempa senjata roh. Namun yang datang ke sini untuk mengambil batu biasanya adalah petani keliling dengan budidaya rendah, bahkan ada pula masyarakat biasa.
Lapangan api Lingnan penuh dengan bahaya. Tanah akan memuntahkan gas panas, lahar, dan api dari waktu ke waktu. Bahkan seorang ahli bela diri akan terluka parah atau bahkan terbunuh jika terkena api. Sedangkan untuk biji Inferno, itu hanya biji dan tidak mahal. Oleh karena itu, mereka yang memiliki budidaya tinggi jarang datang ke sini. Lu Ming tidak tinggal lama di area luar. Dia ingin pergi ke wilayah tengah, di mana terdapat banyak binatang iblis tipe api dan ki spiritual tipe api lebih kuat. Itu adalah tempat untuk bercocok tanam. Segera, Lu Ming melewati area luar dan tiba di area tengah. Di wilayah tengah, udaranya bahkan lebih panas, seperti berada di dalam kapal uap besar. Batu-batu di tanah semuanya berwarna merah menyala, dan suara pop bahkan bisa terdengar. Lu Ming melihat sekeliling dan sesekali melihat lahar menyembur keluar dari tanah. Daerah ini bahkan lebih berbahaya, dan hampir tidak ada orang yang datang ke sini. Lu Ming mengedarkan ki esensialnya ke seluruh tubuhnya untuk menahan panas dari dunia luar. Pada saat yang sama, dia fokus penuh mengamati situasi di lapangan. Hal ini untuk mencegah mereka terkena lahar. Babak 87, murid dari Sekolah Pedang 10 Penjuru. Dia kemudian masuk. Setelah berjalan sekitar 10 mil, Lu Ming berhenti. Ini karena seekor harimau ganas dengan api merah di sekujur tubuhnya telah muncul di hadapannya. Harimau iblis api merah adalah binatang iblis tingkat 2 kelas 8. Itu adalah binatang iblis berelemen api dan biasanya tinggal di tempat dengan ki spiritual berelemen api yang kaya. Mengaum, harimau iblis api merah tiba-tiba meraung dan membuka mulutnya. Pilar api keluar dari mulutnya dan meledak ke arah Lu Ming. Bagus. Mata Lu Ming berbinar dan dia mengeluarkan senjatanya yang berpola api. Armor rusak seni senjata api. Dengan tusukan tombak, kekuatan pemotongan yang berputar meledak dan menghancurkan pilar api yang diludahkan oleh macan iblis api merah. Kemudian, Lu Ming menyerang harimau iblis api merah dan menghantamkan tombaknya ke sana. Kecelakaan gunung seni senjata api. Tombak panjang itu ditekan ke bawah, mengeluarkan suara siulan yang keras. Harimau iblis api merah sepertinya merasakan bahaya. Bulu merah menyala di tubuhnya berdiri tegak, dan di bulunya terdapat nyala api yang membakar. Api ini mengembun menjadi bola api besar di udara dan ditembakkan ke arah tombak berpola api, mencoba memblokir serangan tersebut. Namun, semuanya sia-sia. Tombak pola api tidak bisa dihentikan. Dengan sedikit guncangan, bola api itu runtuh, dan tombak pola api itu terus menghantam. Bang! Tombak itu mengenai kepala harimau iblis api merah, dan menimbulkan suara pecah. Dahi harimau iblis api merah ambruk. Tubuh besar harimau iblis api merah berguling mundur puluhan meter sebelum berhenti. Ia tidak lagi bernapas. Lu Ming berjalan mendekat dan mengendalikan meridian darahnya untuk menyedot esensi darah harimau iblis api merah. Lu Ming tidak akan melewatkan kesempatan untuk mendapatkan esensi darah dari binatang iblis tingkat 2 kelas 8. Di Sekte Pedang Mistik, biayanya 800 poin kontribusi. Mengedarkan rohnya yang melahap garis keturunan, tidak butuh waktu lama baginya untuk melahap dan memurnikan esensi darah harimau iblis api merah. Kultivasi Lu Ming telah meningkat sekali lagi, tapi dia masih sedikit kurang untuk menerobos ke ranah master kelas 8. Tempat ini kaya akan api ki, saya akan mengembangkan teknik tombak api di sini. Segera, pikiran Lu Ming tenggelam dalam seni pengendalian senjata api dan dia mulai berkultivasi. Cici. Dan EBSP, dengung. Bayangan tombak ada di mana-mana, dan energinya melonjak. Lu Ming merasa kultivasinya sangat lancar. Tidak ada halangan saat dia mengedarkan teknik tombak. Seolah-olah dia menyatu dengan lingkungan sekitarnya. Seperti yang diharapkan, lingkungan memiliki pengaruh besar terhadap pengembangan teknik pertempuran. Halus, ini terlalu halus. Mata Lu Ming berbinar dan dia tenggelam dalam perasaan ini. Lu Ming baru berhenti setelah 6 jam berkultivasi. Dan EBSP, huhu. Lu Ming terengah-engah. Berkultivasi di sini mengharuskan dia mengedarkan ki esensialnya untuk melindungi tubuhnya setiap saat. Dia juga harus mengamati sekelilingnya untuk melihat apakah ada magma atau api yang keluar. Itu sangat membebani ki dan pikirannya yang penting. Namun, mata Lu Ming dipenuhi kegembiraan. Dia baru berkultivasi selama 6 jam dan Lu Ming bisa merasakan bahwa dia telah membuat kemajuan besar dalam seni senjata api. Lu Ming segera mundur ke area luar untuk memulihkan ki esensialnya. Setelah ki esensialnya pulih, Lu Ming memasuki kuil tertinggi lagi.
Dengan bantuan nyanyian, ia terus memahami perasaan berkultivasi di wilayah tengah. Benar saja, dengan nyanyian tersebut, perasaan kultivasi barusan menjadi lebih jelas, dan pemahamannya tentang seni senjata api selangkah lebih dekat. Beberapa jam kemudian, Lu Ming memasuki wilayah tengah lagi untuk mengembangkan seni kontrol senjata api. Begitu saja, Lu Ming berkultivasi di area tengah. Ketika ki esensialnya habis, dia kembali ke area luar untuk memulihkan diri. Kemudian, ia memadukannya dengan pembacaan sutra untuk memahami seni senjata api. Pemahaman Lu Ming tentang seni pengendalian senjata api meningkat pesat. Hanya dalam waktu setengah bulan, seni pengendalian senjata api Lu Ming mengalami terobosan dan memasuki level kedua, yang merupakan kesuksesan kecil. Selain itu, Lu Ming telah membunuh tidak kurang dari 10 binatang iblis dengan atribut api dalam setengah bulan terakhir. 5 di antaranya duduk di kelas 8 tingkat 2, dan satu lagi duduk di kelas 9 tingkat 2. Yang lainnya semuanya berada di bawah kelas 8 tingkat 2. Setelah melahap dan memurnikan esensi darah binatang iblis, ditambah dengan kerja keras selama setengah bulan, kultivasi Lu Ming akhirnya berhasil menembus lagi, mencapai ranah master kelas 8. Basis budidaya seperti itu sudah dianggap sangat tinggi di antara murid perunggu Sekte Pedang Mistik. Dan EBSCP, sekali lagi, Lu Ming menghabiskan ki esensialnya dan mundur ke area luar. Dia bermeditasi di tumpukan batu terpencil untuk memulihkan diri. Ketika ki esensial Lu Ming telah pulih sekitar setengahnya, dia tiba-tiba mendengar keributan tidak jauh dari situ. Tidak, kenapa kamu menangkapku? Saya hanyalah orang biasa tanpa kultivasi apapun. Aku tidak bisa membantumu. Aku hanya berada di alam prajurit kelas 3, jadi aku tidak bisa membantumu. Tolong biarkan aku pergi. Suara memohon ampun terdengar. Diam? Ada apa dengan kebisingan itu? Jika saya bilang Anda bisa membantu, maka Anda bisa membantu. Ini adalah 8 keberuntungan seumur hidupmu untuk dapat membantu murid-murid sekolah pedang 10 arahku. Teriakan dingin terdengar. Dari suaranya, itu adalah seorang pemuda. Pahlawan muda dari sekolah pedang 10 penjuru, jika aku dapat membantumu, aku pasti akan membantu. Tapi Anda ingin kami memasuki wilayah tengah, dan bahkan mendekati wilayah dalam. Di sana sangat berbahaya. Dengan kultivasi saya, jika saya tidak hati-hati, saya akan mati terbakar. Tolong, para pahlawan muda, lepaskan aku. Beberapa orang memohon belas kasihan. Pak, segera, suara tamparan terdengar. Suara muda itu melanjutkan, apa yang kamu bicarakan? Untuk apa aku memanggilmu? Apa yang sedang kamu lakukan? Jika kamu terus berbicara omong kosong, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Sisi lain telepon menjadi tenang. Tiba-tiba, suara sesuatu yang menerobos udara terdengar, dan sesosok tubuh muncul di tumpukan puing. Itu adalah seorang pemuda berusia sekitar 17 atau 18 tahun. Dia melihat sekilas Lu Ming. Haha, kakak senior, ada satu orang lagi di sini. Pemuda itu tertawa dan memandang Lu Ming. Kamu benar-benar tahu cara bersembunyi, tapi menurutmu apakah bersembunyi di sini berguna? Cepat keluar dan bantu kami mencari jalan ke wilayah tengah. Lu Ming mengerutkan kening. Dia menghentikan ki esensial yang telah dia pulihkan di tengah jalan dan berdiri. Nak, cepat keluar. Jangan berlama-lama, aku tidak punya waktu untuk dihabiskan bersamamu. Saat pemuda itu berbicara, dia mengusapkan cakarnya ke tenggorokan Lu Ming. Jelas sekali dia ingin meraih Lu Ming dan mengusirnya seperti ayam. Namun, dia kecewa. Bukan saja dia kecewa, tapi dia juga kaget. Ini karena Lu Ming juga mengulurkan tangan dan mencakarnya. Dia lebih cepat dan lebih akurat darinya saat dia meraih pergelangan tangannya. Kekuatan yang kuat menembus tulang pergelangan tangan pemuda itu, dan rasa sakit yang menusuk hati membuat pemuda itu menjerit. Ark, kecil, kamu berani menyakitiku. Kamu mendekati kematian. Tangan pemuda itu yang lain hendak menamparkan Lu Ming. Enyah. Lu Ming berteriak dengan dingin dan ki esensialnya meledak. Dia mengayunkan lengan yang memegang pergelangan tangan pemuda itu. Lengan pemuda itu mengeluarkan suara, kaca-kaca, dan tulang di salah satu lengannya pecah menjadi beberapa bagian. Dia menjerit mengerikan dan terbang lebih dari 10 meter, jatuh dengan keras ke tanah. Ark, kamu kecil, kamu sudah mati. Anda berani memukul saya. Apakah kamu tahu siapa aku? Pemuda itu berjuang untuk bangun,
memeluk lengannya dan menangis dengan suara yang menyayat hati. Bukankah kamu hanya murid dari sekolah pedang 10 arah? Apakah itu luar biasa? Lu Ming mengerucutkan bibirnya. Bab 88, Bab 88 teknik tombak menunjukkan kekuatannya. Karena kamu tahu bahwa aku adalah murid sekolah pedang 10 penjuru, kenapa kamu tidak berlutut dan meminta maaf? Pemuda itu berteriak. Betapa bodohnya. Lu Ming agak terdiam. Mungkinkah semua orang di sekte pedang segala arah seperti ini? Karena Lu Ming tahu bahwa dia adalah murid sekte pedang segala arah dan masih berani menyerangnya, jelas dia tidak takut dengan sekte pedang segala arah. Dia bahkan meminta Lu Ming untuk berlutut dan meminta maaf. Jika dia bukan idiot, lalu siapa dia? Dengan goyangan tubuhnya, Lu Ming meninggalkan tumpukan puing. Pada saat ini, beberapa sosok bergegas mendekat. Mereka semua adalah anak muda. Lebih jauh lagi, ada 5 pemuda yang mengepung lebih dari selusin praktisi rahasia dan orang-orang biasa yang mengambil Firestones. Adik Zhao, apa yang terjadi? Salah satu pria yang berlari bertanya. Kakak senior, kecil ini, dia benar-benar berani menyerangku secara diam-diam. Jika kamu pindah, kamu harus melumpuhkannya untukku. Pemuda sebelumnya berteriak, bocah nakal, beraninya kamu menyakiti murid sekolah pedang 10 penjuruku. Sekarang, saya akan melumpuhkan kultivasi Anda dan dengan patuh membantu kami mencari jalan masuk. Mungkin kita masih bisa mempertahankan hidup kita. Salah satu murid gemuk dari sekolah pedang 10 penjuru berkata. Dia memandang Lu Ming dengan dingin dengan ekspresi arogan. Lu Ming menyentuh hidungnya tanpa berkata-kata. Ini adalah murid sekte pedang yang ada di mana-mana. Mengapa mereka semua memiliki perilaku yang sama dan terlihat lebih unggul? Sekolah pedang 10 arah memang merupakan sekte nomor 1 di Kekaisaran Matahari Terbakar, tapi tidak perlu semua orang memasang ekspresi setinggi dan sekuat itu, bukan? Nak, aku sedang berbicara denganmu. Apakah kamu tuli? Pemuda gemuk itu berteriak dengan dingin. Anda meminta saya untuk mengintai jalan masuk dan bahkan menangkap begitu banyak orang biasa. Apa yang kamu inginkan? Lu Ming tidak menjawab. Sebaliknya, dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Omong kosong, apakah ini sesuatu yang bisa kamu tanyakan? Pergilah dengan patuh dan pramuka jalannya. Pemuda gemuk itu berkata dengan dingin, lalu dia melayangkan pukulan ke dantian Lu Ming. Pemuda gemuk itu memiliki budidaya alam master kelas 7. Pukulannya sangat kuat. Jika mendarat, itu pasti akan menghancurkan topan Lu Ming dan melumpuhkan budidayanya. Ini adalah sekte pedang Si Fang, sangat mendominasi. Jika mereka tidak setuju, mereka akan menghancurkan kultivasi Anda. Sekolah pedang 10 arah, hehe. Kita harus melawan mereka cepat atau lambat, jadi aku akan mengumpulkan bunga terlebih dahulu. Tatapan Lu Ming menjadi dingin. Lu Yuntian mungkin telah jatuh ke tangan sekte pedang 10 penjuru. Lu Ming tidak memiliki kesan yang baik tentang sekte pedang 10 arah. Sekarang, keadaannya bahkan lebih buruk. Ledakan. Tinju naga api Lu Ming meledak, dan kekuatan tinjunya lebih cepat dan lebih kejam. Sebuah pukulan tepat mengenai perut pemuda gendut itu. Mata pemuda gendut itu langsung melotot. Segera, dia menjerit nyaring. Tubuh gemuknya terbang seperti bola, terbang hampir 20 meter sebelum jatuh ke tanah. Dia berguling beberapa kali sebelum berhenti. Kamu menghancurkan kultivasiku. Anda benar-benar menghancurkan kultivasi saya. Pemuda gemuk itu menjerit nyaring. Kamu satu-satunya yang boleh melumpuhkan kultivasiku, tapi aku tidak boleh melumpuhkan kultivasimu. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Nak, kamu sedang mencari kematian. Dua pemuda yang tersisa meraung dan menghunuskan pedang panjang mereka. Dua lampu pedang tajam meledak dan menyerang Lu Ming. Keduanya adalah Master Realm kelas 7. Penarikan seni senjata api bulan. Dengan gerakan tangannya, tombak urat api muncul. Dia menyapukan tombaknya. Di langit, cahaya merah menyala bersinar seperti bulan. Bang, bang, kedua pemuda dari sekte pedang 10 penjuru tidak mampu melawan sama sekali. Mereka dikirim terbang dengan tombak panjang, dan mereka memuntahkan darah ke udara. Ketika mereka jatuh, mereka tidak bernapas lagi. Tembakan Lu Ming telah mematahkan tulang mereka dan organ dalam mereka hancur. Pemuda gemuk dan pemuda sebelumnya tercengang. Wajah mereka menjadi pucat dan tubuh mereka gemetar. Tatapan Lu Ming beralih ke pemuda dengan tangan patah. Jangan bunuh aku.
Pemuda dengan tangan patah itu berteriak ketakutan. Namun, Lu Ming tidak tergerak. Dia mengangkat tombak panjangnya. Berhenti. Pada saat ini, 5 murid dari sekolah pedang 10 penjuru yang telah mengepung para pemetik batu semuanya bergegas mendekat. Salah satu dari mereka mengeluarkan raungan keras dan mengungkapkan kultivasinya yang kuat di puncak alam master kelas 8. Ah! Pria muda dengan tangan patah berteriak ketakutan dan berlari menyelamatkan nyawanya menuju 5 murid sekolah pedang 10 penjuru. Namun, suara mendesing. Lu Ming mengayunkan tombak panjang di tangannya dan melesat seperti kilat. Ia menyusul pemuda yang tangannya patah dalam sekejap dan menembus dadanya dari belakang, memakukannya ke tanah. Mati, mati, kecil, kamu tidak hanya akan mati, tetapi keluarga dan temanmu juga akan mati. Murid alam master kelas 8 puncak mengeluarkan raungan marah dan bergegas menuju Lu Ming. Mari kita lihat siapa yang mati lebih dulu. Menggunakan langkah ular naga, Lu Ming berubah menjadi embusan angin dan bergegas menuju 5 pria dari sekte pedang segala arah. Ketika dia melewati pemuda bertangan satu itu, dia mengeluarkan tombaknya yang bermotif api. Kedua belah pihak dengan cepat mendekat. Tebasan gelombang liar. Murid Master Realm kelas 8 meraung. Dia memegang pedang besar selebar telapak tangan dengan kedua tangannya, dan cahaya pedang itu seperti badai, menebas ke arah Lu Ming. Bas! Tombak urat api bergetar dan menyapu ke depan. Dentang! Tombak dan pedang saling berbenturan, mengirimkan percikan api ke segala arah dan menciptakan ledakan besar. Murid dari sekte pedang yang ada di mana-mana gemetar dan mundur selusin langkah, sementara tubuh Lu Ming gemetar dan sedikit bergoyang. Membunuh! Saat berikutnya, 4 murid lainnya dari sekte pedang segala arah menebaskan pedang mereka ke arah Lu Ming. Dari 5 sekte utama Kekaisaran Matahari Terik, hanya sekolah pedang 10 arah dan sekolah pedang mistik yang berspesialisasi dalam teknik pedang, dan teknik pedang khusus mereka sedikit berbeda. Teknik pedang yang dikembangkan oleh sekolah pedang 10 penjuru cenderung tegas dan ganas. Mereka berani dan kuat. 4 murid dari sekolah pedang yang ada di mana-mana, 2 dunia master kelas 8 dan 2 kelas 7, bergabung. Pedang ki mereka seperti gelombang yang mengamuk, menyapu ke arah Lu Ming. Saat dia menyerang, dia juga menggunakan ledakan garis keturunan, yang jauh lebih kuat. Namun, mereka menghadapi Lu Ming, yang telah mengembangkan teknik seni bela diri tingkat rendah tingkat hitam ke tingkat kedua. Lanue. Mata Lu Ming berbinar. Ki esensial di seluruh tubuhnya meledak dan dia mengayunkan tombaknya. Ledakan, 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 ledakan. Ada 4 ledakan berturut-turut, dan pada saat yang sama, 4 jeritan. 2 murid Master Realm kelas 7 langsung terbunuh dan dikirim terbang jauh. 2 pemuda Master Realm kelas 8 tidak menjadi lebih baik. Mereka dikirim terbang lebih dari 10 meter sebelum jatuh dengan keras ke tanah. Mereka batuk seteguk darah dan juga terluka parah. Satu serangan tombak telah membunuh 2 orang dan melukai 2 orang, mengejutkan murid Master Realm kelas 8. Namun, Lu Ming tidak memberinya kesempatan untuk mengatur napas. Dia bergegas maju beberapa langkah dan kemudian melompat tinggi, menghancurkan senjata berpola api itu. Tanah longsor. Tombak panjang itu menghantam dengan suara siulan yang melengking. Murid dari sekolah pedang 10 penjuru menjadi pucat. Dia meledak dengan seluruh kekuatannya dan mengedarkan kekuatan garis keturunannya secara ekstrim. Pedang tempurnya menebas ke atas. Dentang. Tombak itu mengenai pedang tempur, dan kekuatannya bersiul, membentuk hembusan angin yang menyapu ke segala arah. Ledakan. Batu di bawah kaki muridnya meledak. Dia tidak bisa diam dan berlutut. Batu di lututnya meledak. Bab 89 Gunung Berapi yang sudah punah. Dia batuk seteguk darah dan jatuh ke tanah seperti genangan lumpur. Tombak itu telah menghancurkan kedua lengannya, dan hantaman dahsyatnya juga telah menghancurkan organ-organ dalamnya. Dia pasti sudah mati. Kekuatan teknik seni bela diri tingkat rendah tingkat hitam akhirnya dipamerkan. Lu Ming hanya mengolahnya ke tingkat kedua, tetapi kekuatannya 2 kali lipat dari tingkat ke-6 teknik seni bela diri tingkat tinggi tingkat kuning. Apa? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Kamu, siapa mereka? Murid dari sekolah pedang 10 penjuru bertanya dengan enggan sambil batuk darah. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Dengan budidayanya di puncak alam master kelas 8, dia sebenarnya dikalahkan dalam satu gerakan. Kultivasi yang diungkapkan Lu Ming jelas hanya berada di alam master kelas 8. Lu Ming dari sekte pedang mistik.
Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Sekte Pedang Mistik. Pemuda itu bergumam. Matanya kemudian menjadi tidak fokus dan vitalitasnya hilang sama sekali. Pada saat yang sama, dua ahli alam master kelas 8 lainnya juga telah meninggal. Organ dalam mereka juga dihancurkan oleh Lu Ming. Meskipun teknik tombak tidak beragam seperti teknik pedang, teknik ini lebih kejam, lebih langsung, dan lebih sombong. Pemuda gemuk itu adalah satu-satunya yang tersisa. Saat ini, wajah pemuda gemuk itu pucat pasi. Tubuhnya terus-menerus gemetar, dan keringat dingin mengalir di wajahnya. Lu Ming berjalan menuju pemuda gemuk itu selangkah demi selangkah. Jangan bunuh aku. Pemuda gemuk itu berteriak kaget. Katakan padaku, apa yang diinginkan Sekte Pedang 10 Penjuru dengan menangkap begitu banyak pemburu batu biasa? Petik 2. Lu Ming bertanya dengan dingin. Aku bisa mengatakannya, tapi kamu harus berjanji untuk tidak membunuhku. Pemuda gemuk itu memutar matanya dan berteriak. Oh, Anda tidak ingin mengatakannya. Lalu kamu bisa masuk neraka. Mata Lu Ming menjadi dingin dan dia mengangkat tombak panjang di tangannya. Pemuda gemuk itu begitu ketakutan hingga jiwanya hampir tercerai-berai. Dia berteriak, saya akan bicara, saya akan bicara, saya akan bicara. Lu Ming menatapnya dengan dingin, menunggunya melanjutkan. Kami datang bersama kakak senior Zeng. Dia bilang dia akan membawa kami ke sini untuk mencari harta karun, jadi kami datang. Kakak senior Zeng mengatakan bahwa dia telah membaca tentang gunung berapi yang sudah punah di dekat area dalam ladang api Southridge dalam buku-buku kuno yang dicatat oleh nenek moyangnya. Ada harta karun di dalamnya. Pemuda gemuk itu buru-buru menjelaskan. Lalu kenapa kamu menangkap begitu banyak pemburu batu biasa? Lu Ming bertanya. Karena kawasan di sekitar gunung berapi yang sudah punah sangat tidak stabil. Lava dan api akan meledak dari waktu ke waktu. Tanahnya bahkan akan tenggelam. Kita membutuhkan seseorang untuk menemukan cara aman untuk memasuki gunung berapi yang sudah punah itu. Pemuda gemuk itu ketakutan setengah mati dan berbicara dengan sangat detail. Lu Ming mengerutkan kening. Jelas sekali bahwa mereka ingin menggunakan nyawa para pemburu batu untuk menemukan jalan bagi mereka. Seperti inilah pusat kekuatan seni bela diri. Di mata mereka, kehidupan manusia biasa seperti semut. Lu Ming tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan kepada musuhnya. Namun, dia tidak bisa mengabaikan kehidupan orang lain demi alasan egoisnya sendiri. Harta karun apa yang ada di gunung berapi yang sudah punah itu? Lu Ming merenung sejenak dan bertanya. Saya tidak tahu tentang itu. Kakak senior Zeng tidak memberi tahu kami. Aku sudah memberitahumu semua yang aku tahu. Bisakah kamu melepaskanku sekarang? Petik 2. Pemuda gemuk itu memohon, tapi dia sedang memikirkan bagaimana cara meminta kakak senior Zeng untuk membunuh Lu Ming setelah dia melarikan diri. Tunggu sebentar, aku punya pertanyaan lain. Apa kultivasi kakak laki-lakimu, Zeng? Apakah ada orang yang lebih kuat dari dia? Lu Ming bertanya lagi. Pemuda gemuk itu menjawab dengan jujur, kakak senior Zeng adalah seorang jenius terkenal dari sekolah pedang 10 penjuru kami. Ia sudah meraih 8 kemenangan berturut-turut di platform perunggu. Dia tidak lebih lemah dari para jenius di peringkat perunggu. Di antara kakak laki-laki dan perempuan yang datang kali ini, kakak senior Zeng adalah yang terkuat. 8 kemenangan berturut-turut di daftar perunggu. Lu Ming bergumam. Pembagian peringkat di antara para murid dari 5 sekte utama Kekaisaran Matahari Terbakar serupa. Semuanya dibagi menjadi 3 peringkat, perunggu, perak, dan emas. Demikian pula, ada daftar perunggu dan perak di setiap sekte. Aturannya persis sama. Baiklah, aku sudah mengatakan apa yang kamu ingin aku katakan. Bisakah kamu melepaskanku sekarang? Kata pemuda gemuk itu. Melepaskanmu. Kapan aku bilang aku akan melepaskanmu? Lu Ming berkata dengan dingin. Kemudian, dia menusukkan tombak panjangnya dan menusuk jantung pemuda gendut itu. 8 kemenangan berturut-turut di platform perunggu. Aku bertanya-tanya seberapa kuat 8 kemenangan berturut-turut di platform perunggu sekte pedang 10 arah. Mata Lu Ming dipenuhi dengan keinginan kuat untuk bertarung. Saat itu, dia muntah darah akibat pukulannya. Dia telah memenangkan 8 kemenangan berturut-turut di platform perunggu sekte pedang mistik. Mereka berdua meraih 8 kemenangan berturut-turut di platform perunggu, namun mereka berasal dari 2 sekte yang berbeda. Kemampuan mereka mungkin tidak sama, namun perbedaannya tidak terlalu besar.
Kekuatan tempur Luming telah meningkat pesat selama periode waktu ini. Ini saat yang tepat untuk menguji hasilnya. Setelah itu, Luming melahap semua esensi darah murid Sekte Pedang segala arah dan menemukan tempat untuk memurnikan mereka. Adapun para pemburu batu, mereka telah melarikan diri seperti segerombolan lebah ketika murid Sekte Pedang Sifang terbunuh. 2 jam kemudian, ki esensial Luming telah pulih sepenuhnya dan dia mencapai puncaknya. Kemudian, Luming berlari ke arah gunung berapi yang sudah punah yang disebutkan oleh pemuda gemuk itu. Di daerah api punggung Bukit Selatan, di kedalaman area tengah, dekat bagian dalam, terdapat gunung berapi mati yang tinggi. Tidak diketahui kapan gunung berapi ini berhenti meletus, namun suhu di sekitarnya masih sangat tinggi. Tanahnya berwarna merah. Beberapa ribu meter dari gunung berapi yang sudah punah, ada lebih dari 20 pemuda. Tak perlu dikatakan lagi, mereka semua adalah murid dari Sekolah Pedang 10 Penjuru. Lebih dari 20 murid dari Sekolah Pedang 10 Penjuru mengepung lebih dari 30 pemburu batu. Lebih dari 30 pemburu batu berkumpul, wajah mereka ketakutan dan gemetar. Pahlawan muda dari Sekolah Pedang 10 Penjuru, aku mohon padamu. Sangat berbahaya di sana. Jika Anda membiarkan kami menjelajahi jalannya, kami akan mengirim diri kami sendiri menuju kematian. Saya memiliki orang tua dan muda yang harus diurus. Aku mohon, tolong biarkan aku kembali. Seorang pria kekar berusia 50-an terus membungkuk dan mengemis. Suara mendesing. Dengan kilatan cahaya pedang, kepala pria kekar itu terbang tinggi ke udara. Sangat berisik. Anda ingin pergi. Aku akan mengantarmu pergi sekarang. Seorang murid dari Sekolah Pedang 10 Penjuru menyarungkan pedangnya dan berkata dengan dingin. Para pemburu batu lainnya tiba-tiba terdiam karena takut dan tidak berani berbicara lagi. Namun, ekspresi putus asa di wajah mereka menjadi semakin intens. Kamu, cepatlah dan pramuka jalannya. Jika Anda cukup beruntung bisa lewat, Anda masih bisa menyelamatkan nyawa anjing Anda. Seorang murid dari Sekte Pedang 10 Penjuru menunjuk ke arah seorang pria berkulit gelap. Mata pria kekar itu dipenuhi keputusasaan, dan tubuhnya gemetar. Jika kamu tidak ingin pergi, matilah sekarang. Murid dari Sekolah Pedang 10 Penjuru berkata dengan dingin. Aku akan pergi, aku akan pergi. Pria kekar itu berkata dengan suara gemetar. Lalu, dia berjalan keluar sambil gemetaran. Jika mereka keluar untuk menjelajah, mereka mungkin masih punya jalan keluar. Jika mereka tidak pergi, mereka akan mati. Pria kekar ini pasti telah mengembangkan seni bela diri, tetapi dia belum membangkitkan garis keturunannya. Dia hanya berada di alam prajurit kelas 1. Dia berjalan ke depan dengan hati-hati, dan tak lama kemudian, dia telah berjalan lebih dari 200 meter. Tiba-tiba aliran lahar mengalir keluar dari dalam tanah dan langsung menenggelamkan pria kekar itu. Arg! Pria kekar itu berteriak dan berubah menjadi bola api. Dalam beberapa tarikan napas, ia berubah menjadi tumpukan arang. Suhu lahar sangat tinggi. Babak 90, yang lemah itu seperti semut. Orang yang hidup langsung berubah menjadi arang. Adegan ini sungguh menakutkan. Ketika para pemburu batu lainnya melihat ini, mereka sangat ketakutan hingga tidak bisa berhenti gemetar. Namun, para murid dari Sekolah Pedang 10 Penjuru sangat tenang, bahkan dingin. Tandai tempat yang baru saja kamu lewati. Di antara murid Sekte Pedang 10 arah, seorang pemuda berkulit gelap dengan ekspresi dingin memerintahkan. Pemuda berwajah dingin ini adalah kakak senior Sekte Pedang Sifang, Zeng Zengke. Dia bahkan tidak melihat ke arah para pemburu batu. Di matanya, para pemburu batu ini hanyalah semut, alat yang bisa digunakan. Matanya tertuju pada gunung berapi yang sudah punah di depannya. Menurut catatan peninggalan nenek moyang kita, disinilah tempatnya. Saya harus mendapatkan susu roh api. Selama saya mendapatkan susu roh api, tubuh fisik saya pasti bisa berkembang hingga kelas 2. Kalau begitu, kekuatanku akan meningkat pesat, dan aku pasti bisa memenangkan 10 pertarungan berturut-turut di platform perunggu dan masuk daftar perunggu. Bukan sekedar menembus kelas 2, bahkan akan mencapai jenjang yang lebih tinggi. 300 tahun yang lalu, nenek moyang kita mendapatkan susu roh api di sini. Sekarang setelah 300 tahun berlalu, pasti ada banyak susu roh api. Kalau jumlahnya cukup, bukan tidak mungkin bisa menembus kelas 3. Haha, kalau begitu, seberapa besar kekuatan tempurku bisa meningkat? Zeng Qian berpikir dengan fanatik.
Ya, kakak senior Zeng. Ya, jawab murid Sekte Pedang Sifang. Kemudian, dia melemparkan bola-bola bubuk putih dan menyebarkannya di tempat yang baru saja dilewati pria kekar itu, membentuk jalan yang aman. Sekarang, pergilah dan telusuri jalannya. Murid dari sekolah pedang 10 penjuru menunjuk ke arah seorang pemuda berusia 20-an. Wajah pemuda itu langsung memucat. Wajahnya dipenuhi keputusasaan dan keringat dingin. Dia berteriak, "Saya mohon, tolong biarkan saya pergi. Saya mohon padamu. Ahai, pahlawan muda, aku mohon biarkan Ahai pergi. Biarkan aku menggantikannya. Dia masih muda." Seorang lelaki tua berambut putih keluar dan berlutut di tanah, bersujud tanpa henti. "Kakek, jangan. Kamu tidak bisa pergi." Pemuda itu berteriak. "Biarkan aku melakukannya, biarkan aku melakukannya. Aku mohon padamu untuk melepaskan Ahai. Dia masih muda." Orang tua itu sepertinya tidak mendengar perkataan pemuda itu dan terus bersujud. Oh, sungguh pasangan kakek cucu yang penuh kasih sayang. Baiklah, tuan muda ini akan bersikap lunak. Orang tua, pergilah ke pramuka. Seorang murid berhidung pesek dari Sekte Pedang 10 Penjuru melambaikan tangannya dan berkata, "Kakek, kakek, jangan pergi." Air mata pemuda itu mengalir saat dia berteriak. "Ahai, aku sudah tua. Itu tidak penting lagi, tapi kamu harus terus hidup." Orang tua itu memperingatkan pemuda itu, lalu berjalan maju tanpa menoleh ke belakang. Pria muda itu memandang dengan putus asa. Pria kekar dari sebelumnya telah melewati 200 meter pertama. Itu sangat aman, dan lelaki tua itu melewatinya dengan lancar. Pada titik ini, lelaki tua itu dengan hati-hati menghindari tempat lava menyembur keluar dan melanjutkan perjalanan. Namun, bahkan sebelum dia berjalan 100 meter, tanah tiba-tiba terbelah ketika lelaki tua itu menginjak kakinya. Orang tua itu langsung jatuh. Kemudian, terdengar jeritan melengking, dan setelah beberapa napas, tidak ada suara. "Kakek," pemuda itu meraung putus asa. Para pemburu batu lainnya bahkan lebih bingung, wajah mereka pucat. "Buatlah tanda," Zeng terus memesan. Bas, bas. Bola-bola bubuk putih dilempar keluar, menandai rute aman dan tempat-tempat berbahaya. "Kamu, giliranmu, naik." Murid berhidung pesek itu menunjuk ke arah pemuda sebelumnya. Ekspresi pemuda itu berubah drastis. "Tadi, baru saja, teriaknya, kakekku telah menggantikanku. Kamu, kenapa kamu masih memintaku pergi? Ganti kamu. Aku tidak pernah mengatakan bahwa dia akan menggantikanmu. Dialah yang meminta pergi duluan, jadi tentu saja aku harus memuaskannya. Sekarang giliranmu." Murid berhidung pesek dari Sekte Pedang 10 Penjuru berkata dengan dingin dengan ekspresi main-main di wajahnya. Murid lain dari Sekte Pedang 10 Penjuru memandang dengan acuh tak acuh. "Tidak, tidak, kamu tidak bisa melakukan ini, kamu tidak bisa melakukan ini, aku tidak akan pergi, aku tidak akan pergi." Pemuda itu terus menggelengkan kepalanya dan berteriak. Para pemburu batu lainnya diam karena takut. Mereka tidak berani mengatakan sepatah kata pun karena takut diperhatikan oleh murid-murid sekolah pedang 10 arah. "Kamu bukan." Wajah murid berhidung pesek itu menjadi dingin, dan dia menyeringai mengerikan. "Kamu tidak mau pergi, kan? Jika kamu tidak ingin pergi, aku akan mengirimmu pergi sekarang untuk menemani kakekmu yang sudah meninggal." Dia mengayunkan pedangnya dan niat membunuh yang dingin menyelimuti tubuh pemuda itu. Mata pemuda itu dipenuhi ketakutan. Pada akhirnya, dia masih gemetar dan bergerak maju. Setelah pemuda itu berjalan beberapa puluh meter ke depan, dia tiba-tiba mulai melarikan diri ke samping. "Kamu ingin melarikan diri. Kamu sedang mencari kematian." Murid berhidung pesek itu berteriak dan menghela napas. Dia memegang pedangnya dengan kedua tangan dan menebas pemuda yang melarikan diri itu. Suara mendesing. Sinar pedang Ki melesat dan langsung melintasi puluhan meter, membelah pemuda itu menjadi dua. "Saya sudah mengatakannya sebelumnya. Jika Anda dengan patuh pergi dan menjelajahi jalannya, Anda mungkin masih memiliki kesempatan untuk hidup. Jika ingin melarikan diri, satu-satunya jalan adalah kematian." Murid berhidung datar dari Sekte Pedang 10 Penjuru mencibir. Dia kemudian menunjuk dan berkata, "Kamu, pantau jalannya." Mereka yang ditunjuk berjalan keluar dengan putus asa, gemetar saat mereka bergerak maju, berharap mereka cukup beruntung untuk mencapai akhir. Namun akibatnya tetap saja kematian. Begitu saja, satu demi satu,
mereka memungut batu-batu itu dan maju menjelajahi jalannya. Satu demi satu, mereka mati dalam api dan lahar. Namun, jalur aman perlahan mulai ditemukan. Semakin dekat seseorang ke gunung berapi yang sudah punah, semakin berbahaya, dan semakin tidak stabil kondisi bawah tanahnya. Lebih dari selusin dari 30 pemburu batu tewas dalam sekejap mata. Saat ini, jarak mereka masih sekitar 100 meter dari gunung berapi yang sudah punah. Dia memanggil beberapa orang lagi untuk menyelidikinya, dan akhirnya, jalan yang lengkap dan aman muncul. Pahlawan muda, bisakah kita pergi sekarang? Salah satu pemburu batu yang tersisa bertanya dengan suara rendah. Meninggalkan, kemana? Informasi di sini tidak dapat dibocorkan. Zeng, yang tidak berbicara sepanjang waktu, berbicara. Opo-opo, apa maksudnya ini? Wajah si pemburu batu berubah. Apa maksudmu? Kalian semua akan mati. Murid berhidung datar dari Sekte Pedang 10 Penjuru tertawa sinis. Tidak, tidak, kamu bilang selama kamu menemukan jalan yang aman, kamu akan membiarkan kami pergi. Anda tidak bisa melakukan ini. Anda adalah murid dari Sekolah Pedang 10 Penjuru. Anda tidak bisa menarik kembali kata-kata Anda. Aku memohon Anda. Tidak, aku tidak ingin mati. Aku mengutukmu untuk mati dengan kematian yang mengerikan. Lebih dari 10 pemburu batu sudah memiliki harapan, tetapi saat ini, wajah mereka dipenuhi keputusasaan dan mereka mulai berteriak dengan gila. Terkutuklah kami. Kalian semua tahu bahwa kami adalah murid dari Sekolah Pedang 10 Penjuru. Siapa yang berani membunuh kita? Murid berhidung datar dari Sekte Pedang 10 Penjuru mencibir. Ada seseorang di sana, berjalan ke arah kita. Tiba-tiba, seorang murid dari Sekolah Pedang 10 Penjuru berteriak. Orang-orang lainnya tidak bisa tidak melihat ke belakang. Dari kanan, sesosok muda sedang berjalan ke arah mereka. Angka tersebut berusia sekitar 15 atau 16 tahun. Dia memiliki sosok ramping dan wajah halus. Namun, matanya sangat dingin hingga menakutkan. Pemuda ini adalah Lu Ming. Bab 91 Kehancuran. Tatapan Lu Ming menyapu seluruh pemandangan. Dia secara kasar bisa menebak apa yang terjadi ketika dia melihat mayat-mayat yang hangus. Di dalam hatinya, niat membunuh yang dingin dan tajam meledak. Meskipun warriors memiliki kekuatan yang besar, mereka memiliki aturan dan kebanggaan tersendiri. Prajurit biasa tidak akan membunuh orang biasa. Namun, para murid dari Sekolah Pedang 10 Penjuru ini telah kehilangan keuntungan mereka. Untuk mencapai tujuan mereka, mereka akan melakukan apa saja. Niat membunuh Lu Ming tidak pernah sekuat ini. Merasakan niat membunuh dari Lu Ming, mata para murid dari Sekte Pedang segala arah menyipit. Zeng mengerutkan kening. Dia ingat bahwa dia telah mengirim 9 orang ke arah itu, tetapi tidak hanya tidak ada yang datang, tetapi seorang remaja asing juga datang. Sesuatu telah salah. Ekspresi Zeng berubah. Lu Ming mengambil langkah demi langkah. Kelihatannya lambat tapi sebenarnya dia sangat cepat. Dalam beberapa tarikan napas, dia sudah berada di depan murid dari Sekte Pedang yang ada di mana-mana. Nak, bagaimana kamu sampai di sini? Dan di manakah murid-murid Sekolah Pedang 10 arahku? Apakah kamu melihatnya? Seorang murid dari Sekolah Pedang 10 Penjuru bertanya dengan keras. Ya, tapi mereka semua mati. Lu Ming menjawab dengan acuh tak acuh. 20 atau lebih murid dari Sekolah Pedang 10 Penjuru semuanya mengalami perubahan ekspresi. Seseorang berteriak, katakan padaku, bagaimana kamu mati? Lu Ming tersenyum dingin. Dengan lambaian tangannya, tombak pola api muncul. Aura yang kuat meledak. Tentu saja aku membunuh mereka. Sekarang, aku akan menurunkanmu untuk menemani mereka. Kamu membunuhnya. Bocah, kamu cukup berani. Kecil, beraninya kau membunuh murid-murid Sekolah Pedang 10 arahku. Kamu mati. Bukan hanya kamu, keluargamu juga akan mati. Katakan padaku, metode apa yang kamu gunakan untuk menyerang secara diam-diam? Kamu masih ingin membunuh kami. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Aku akan membunuhmu. Kata-kata Lu Ming menimbulkan keributan. Seorang pemuda kekar melangkah keluar dengan pedang besar di tangannya dan menebas kepala Lu Ming. Jika pedang ini mengenai, pasti akan membelah Lu Ming menjadi dua. Bas! Kilatan petir menyambar dan tubuh pemuda kekar itu tiba-tiba menegang. Dengan dentang, pedangnya jatuh ke tanah. Lalu, dia mengatupkan tenggorokannya dengan kedua tangannya. Matanya terbuka lebar seperti ikan mati,
memperlihatkan ekspresi tidak percaya. Ada lubang berdarah di tenggorokannya, dan darah mengalir keluar. Pengejaran kilat dari seni senjata api adalah langkah tercepat dalam seni senjata api. Murid-murid di sekitar Sekte Pedang Segala Arah bahkan tidak melihat bagaimana Lu Ming menyerang. Mereka yang membunuh akan selalu dibunuh. Jika kamu ingin membunuhku, bersiaplah untuk dibunuh. Suara acuh tak acuh Lu Ming terdengar. Pemuda kekar itu jatuh ke tanah dan meronta beberapa kali sebelum berhenti bernapas. Pembunuhan yang bagus. Lebih dari 10 pemburu batu berteriak dalam hati mereka. Meski tidak berani meneriakkannya, hati mereka sangat bahagia. Mata Zeng menyipit, kecepatan yang sangat cepat. Semuanya, ayo serang bersama dan bunuh dia. Membunuh. Pergi ke neraka. Sekaligus, lebih dari selusin murid dari sekolah pedang segala arah meraung dan melompat tinggi ke udara, menebaskan pedang tajam Qi ke arah Lu Ming dari depan. Murid terlemah berada di alam master kelas 6, sedangkan yang terkuat berada di alam master kelas 8. Kekuatan gabungan dari selusin dari mereka sangat menakutkan. Bahkan ahli alam master kelas 9 akan dicincang sampai mati oleh pedang. Namun, Lu Ming tidak bergerak sama sekali. Dia bahkan tidak berkedip. Tarian api seni senjata api. Tiba-tiba, Lu Ming memegang ujung tombak di tangannya. Tombak panjang itu berayun dan menusuk ke depan. Dan EBSP, huhu. Suara tombak panjang yang bergetar bisa terdengar. Kemudian, nyala api merah tiba-tiba muncul di langit. Nyala api ini berwarna merah tua, pedih, dan indah. Mereka seperti bunga api, dan mereka juga tampak menari. Saat bunga api bermekaran, pemandangan itu tiba-tiba terdengar dengan serangkaian jeritan yang menyedihkan. 10 atau lebih murid dari Sekte Pedang 10 Penjuru mundur secara serempak. Darah segar bertebaran di udara, dan itu sangat tragis. Ada lubang berdarah di masing-masing dari 10 atau lebih murid sekolah pedang 10 penjuru, baik di tenggorokan atau hati mereka. Dalam satu gerakan, 13 murid dari sekolah pedang 10 penjuru terbunuh. Namun, Lu Ming tidak berhenti sama sekali. Dia melangkah maju dan mengayunkan tombak panjangnya secara horizontal. Lanue, bang bang, serangkaian suara retakan tulang terdengar, dan 8 pemuda dari sekolah pedang 10 penjuru terlempar jauh. Dia jatuh ke tanah dan berhenti bernapas. Itu adalah sapuan menyeluruh. Inilah kekuatan tempur Lu Ming saat ini. Dengan keterampilan bela diri tingkat rendah tingkat hitam kitab suci senjata api, yang dikembangkan ke tahap kedua dan budidayanya menembus ke ranah master kelas 8 awal, kecakapan bertarungnya telah meningkat ke tingkat yang menakutkan. Hanya ada 3 murid dari sekolah pedang 10 arah yang tersisa. Salah satunya adalah Zeng, dan yang lainnya adalah ahli alam master kelas 9. Yang lainnya adalah pemuda berhidung pesek. Saat dia berdiri dekat dengan para pemburu batu, serangan Lu Ming tidak mempengaruhinya. Saat ini, ekspresi pemuda berhidung pesek itu berubah drastis, kaki dan perutnya gemetar. Ekspresi Zeng juga menjadi sangat serius. Kekuatan tempurmu sangat kuat, tetapi kamu telah membunuh begitu banyak murid sekolah pedang 10 arah kami. Mulai sekarang, tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan Anda, tidak peduli apakah Anda di surga atau di neraka. Suara Zeng terdengar dingin. Selama aku membunuh kalian semua, siapa yang akan tahu kalau aku yang melakukannya? Lu Ming tersenyum acuh tak acuh. Hahaha, kamu ingin membunuhku. Saya akui Anda sangat kuat, dan saya tidak yakin apakah saya bisa membunuh Anda. Tapi kamu ingin membunuhku. Aku akan memberitahumu betapa menggelikannya kata-katamu. Zeng Qian mengarahkan pedangnya ke Lu Ming, dan aura pedang merah yang kuat berkedip. Saudara Zhao, ayo kita bunuh dia bersama-sama. Mati! Zeng Jiao tiba-tiba berteriak. Dia melompat dan mengayunkan pedangnya ke arah Lu Ming. Pedang tempur itu membelah udara, menghasilkan sonic boom yang menusuk telinga. Pada saat yang sama, di sisi lain, murid alam master kelas 9 dari sekolah pedang yang ada di mana-mana juga meledak dan menebas Lu Ming. Bas! Lu Ming mengangkatnya ke atas. Dentang! Dentang! Tombak dan kedua pedang itu berbenturan, menyebabkan getaran yang hebat. Sosok Lu Ming sedikit bergoyang dan dia mundur 3 langkah. Zeng juga terlempar ke belakang beberapa meter, mendarat di tanah. Adapun pemuda Master Realm kelas 9, dia terlempar ke belakang selusin meter dan mengeluarkan seteguk darah. Zeng Za ini sangat kuat. Tatapan Lu Ming berkedip. Meskipun mereka hanya bertukar satu gerakan,
Lu Ming bisa merasakan bahwa kekuatan yang disebarkan pedang tempur Zheng Qian sangatlah kuat. Itu seperti gelombang mengamuk yang terus-menerus. Pemuda Master Realm kelas 9 lainnya adalah sampah dibandingkan dengan dia. Dia jelas tidak lebih lemah dari dasinya. Alasan mengapa Lu Ming mundur pada dasarnya karena Zheng Zheng. Saat ini, Zheng juga sangat terkejut. Kekuatan Lu Ming juga melebihi ekspektasinya. Dia tidak lebih lemah darinya. Faktanya, dia bahkan lebih kuat. Membunuh. Tidak banyak yang bisa dikatakan. Kedua belah pihak sudah menjadi musuh bebuyutan, dan itu hanya akan berakhir jika satu pihak jatuh. Kedua belah pihak kembali bertarung. Keduanya meledak dengan garis keturunan mereka. Kali ini, Zheng adalah penyerang utama, sementara pemuda Master Realm kelas 9 lainnya menyelinap menyerang dari samping. Untuk sesaat, Lu Ming agak pasif. Sedangkan untuk anak muda berhidung pesek, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa menonton dengan cemas dari samping. Babak 92, membunuh Zheng. Pedang pembunuh berbentuk salib. Zheng Jiao memegang pedang besar yang lebih lebar dari telapak tangannya. Serangannya sangat berlebihan. Saat dia menebas, pancaran pedang membentuk salib dan menebas ke arah Lu Ming. Kekuatannya sangat besar. Armor rusak. Tombak panjang Lu Ming bergetar. Ujung tombak membentuk kekuatan pemotongan berputar yang bertabrakan dengan sinar pedang Zheng Jiao. Dentang. Terjadi ledakan keras. Lu Ming mundur 2 langkah sementara Zheng Jiao mundur 3 langkah. Dalam konfrontasi langsung, Lu Ming lebih unggul. Zheng ini, bagaimana serangannya bisa begitu kuat? Ilmu bela diri yang ia gunakan jelas bukan ilmu bela diri tingkat hitam, melainkan ilmu bela diri tingkat atas tingkat kuning. Meskipun sudah dibudidayakan ke tingkat yang sangat tinggi, kekuatan serangannya tidak mungkin sekuat ini. Ada sedikit kecurigaan di mata Lu Ming. Meskipun budidaya Zheng telah mencapai puncak alam master kelas 9 dan dia bahkan telah mengaktifkan meridian darah tingkat kelima, tanpa teknik seni bela diri tingkat hitam, mustahil kekuatan serangannya menjadi begitu kuat. Dia sebenarnya hanya sedikit dirugikan saat melawan Lu Ming secara langsung. Ki esensial Lu Ming 3 kali lebih kental daripada ki esensial biasa. Selain itu, dia telah mengembangkan teknik senjata api ke tingkat kedua. Lu Ming bisa mengalahkan seniman bela diri alam master puncak kelas 9 biasa dalam satu gerakan. Oh benar, itu tubuhnya. Tubuh Zheng Za ini sangat kuat. Dia seharusnya mengembangkan jalur pemurnian tubuh. Mata Lu Ming tiba-tiba berbinar. Dia menemukan bahwa otot-otot Zheng Gan menonjol, dan kulitnya ditutupi dengan cahaya merah samar. Itu pasti tubuh fisiknya. Zheng Zheng telah mengembangkan teknik temper tubuh. Ketika tubuh fisiknya digabungkan dengan ki esensial, dia bisa mengeluarkan kekuatan tempur yang menakjubkan. Itu sebabnya dia bisa melawan Lu Ming. Bas. Pada saat ini, cahaya pedang dengan cepat menembus ke arah Lu Ming. Sungguh merepotkan. Lu Ming mengerutkan kening. Dia mengayunkan tombak panjangnya dan bertabrakan dengan pedang tipis. Sesosok mundur jauh. Itu adalah murid Master Realm kelas 9 dari sekolah pedang 10 arah. Meskipun kekuatan serangan muridnya tidak kuat, gerakan tubuhnya tidak lemah. Dia licin dan licik. Dia memanfaatkan kelemahan Lu Ming untuk melancarkan serangan diam-diam. Jika aku menggunakan kekuatan garis keturunanku, aku bisa mengalahkan mereka dengan mudah. Namun, saya tidak bisa selalu mengandalkan kekuatan garis keturunan saya. Itu hanya bisa digunakan sebagai kartu truf dan tidak bisa digunakan dalam pertarungan biasa. Saya hanya akan mengandalkan keadaan saya saat ini untuk menghabisinya. Bang! Lu Ming maju selangkah dan menyerang Zheng Jian. Tanah longsor. Tombak panjang itu turun dari atas dan menghantam dengan keras. Mata Zheng fokus, dan dia menggunakan pedangnya untuk memblokir. Ledakan. Batu di bawah kaki Zheng pecah, dan dia mundur. Dia baru berada di tahap awal alam master kelas 8. Meskipun dia mengembangkan keterampilan bela diri tingkat hitam, bagaimana dia bisa begitu kuat? Tubuh fisikku sudah dikultivasikan hingga menyelesaikan kelas 1, tapi aku masih bukan tandingannya. Keterkejutan Zheng Qian sangat besar. Itu normal untuk menekannya jika level mereka sama. Namun, kultivasi Lu Ming baru pada tahap awal alam master kelas 8. Bagaimana dia melakukannya? Membunuh. Semangat juang Lu Ming seperti pelangi. Dia terus-menerus menyerang Zheng, menggunakan Zheng untuk melatih teknik tombaknya. Energi vital berbentuk naga yang melonjak terus-menerus dimasukkan ke dalam tombak panjang. Itu sangat mulus. Satu demi satu tombak,
Luming seperti seorang jenderal tak terkalahkan yang berlari kencang di medan perang. Zheng benar-benar ditekan. Bas. Pada saat ini, cahaya pedang tiba-tiba menusuk punggung Luming. Aku hanya menunggumu bergerak. Kilatan dingin melintas di mata Luming. Dia mengayunkan tombak panjangnya tanpa menoleh. Lanue. Sinar bulan merah bersinar, dan murid Master Realm kelas 9 terkejut. Dia menggunakan teknik gerakannya untuk mundur. Tapi sudah terlambat. Tombak itu panjangnya 8 kaki, dan dengan penggaris lengan, jarak 3 meter tertutup seluruhnya. Blokir. Murid sekolah pedang Sifang Alam Master kelas 9 menjadi pucat karena ketakutan dan menggunakan pedang panjangnya untuk memblokir di depannya. Namun, pedang panjangnya tipis, sehingga tidak bisa diblokir sampai ke akarnya. Dentang. Tombak panjang Luming mengenai pedang panjangnya. Sebuah kekuatan dahsyat meledak dan pedang panjang itu bengkok. Badan pedang dan badan tombak menghantam dadanya dengan keras. Bang! Tubuh murid sekolah pedang Sifang terlempar seperti karung pasir. Tubuhnya tertancap di tanah dan tergelincir puluhan meter, menciptakan parit yang dalam di tanah yang keras. Saat dia berhenti, dia sudah tidak bernapas lagi. Seorang ahli alam master kelas 9 terbunuh oleh tombak Luming. Setelah mengirim murid alam master kelas 9 terbang, tombak panjang Luming tidak berhenti. Ia terus bergerak maju dan bentrok dengan serangan Zheng Jiao. Sekarang, tidak ada seorang pun yang menggangguku. Aku bisa menghabisimu. Suara tenang Luming terdengar. Dia mengambil satu langkah ke depan dan tombak panjangnya menyambar seperti kilat. Zheng melakukan yang terbaik untuk memblokir. Dalam sekejap mata, keduanya bertukar lebih dari 10 gerakan. Semakin banyak Luming bertarung, semakin berani dia jadinya. Pemahamannya tentang seni senjata api menjadi lebih dalam dan kekuatannya menjadi lebih besar. Zheng benar-benar kalah dan terpaksa mundur. Tak jauh dari situ, wajah pemuda berhidung pesek itu menjadi pucat. Dia tiba-tiba berteriak, "Kakak senior Zheng, tunggu dulu. Saya akan kembali ke sekte terlebih dahulu dan melapor kepada para tetua untuk membalaskan dendam Anda." Lalu, dia lari. Brengsek. Zheng meraung. Dia memang pantas mati. Jangan khawatir, setelah aku selesai denganmu, aku akan membunuhnya untukmu. Luming berkata dengan acuh tak acuh. Ledakan. Tombak itu mengenai pedang Zheng, menyebabkan dia mundur, mengeluarkan seteguk darah. Pertarungan yang berulang-ulang telah menyebabkan otot-ototnya bergetar tanpa henti. Jaring di antara ibu jari dan telunjuknya terbelah, dan darah merembes keluar. Jika bukan karena tubuh fisiknya yang kuat yang memungkinkan dia melepaskan ki esensialnya tanpa memikirkan konsekuensinya, dia akan dibunuh oleh Luming. Meski begitu, dia terluka parah. Benar ki sejatinya terlalu kuat. Ini tidak bisa dihentikan. Mata Zheng dipenuhi ketakutan. Tunggu sebentar. Selama kamu membiarkanku pergi, aku bisa melupakan fakta bahwa kamu membunuh begitu banyak murid sekolah pedang 10 arahku. Saya tidak akan melanjutkan masalah ini. Kalau tidak, kamu tidak akan mampu menahan kemarahan sekolah pedang 10 arah. Zheng Qian berteriak dengan takut-takut. Kamu masih mengancamku di saat seperti ini. Betapa bodohnya. Luming berkata dengan acuh tak acuh. Tombak panjang itu tidak berhenti dan ditujukan ke Zheng Jiao. Ledakan. Teng, teng, teng. Zheng Qian mundur 7 atau 8 langkah, batuk seteguk darah. Luka-lukanya semakin parah. Berhenti, berhenti, harta karun. Ada harta karun di gunung berapi yang sudah punah itu. Selama kamu mengampuniku, aku bisa memberimu setengahnya, ya, setengahnya. Zheng berteriak, tidak dibutuhkan. Selama aku membunuhmu, semuanya akan menjadi milikku. Aku tidak akan bermain denganmu lagi. Kakak mudamu itu sudah lari jauh. Jika Anda terus bermain, dia mungkin akan lolos. Bibir Luming bergerak-gerak dan tubuhnya tiba-tiba memerah. Ledakan garis keturunan. Dia sudah cukup mengujinya, jadi tidak perlu menyimpannya. Suara mendesing. Tombak itu berubah menjadi sambaran petir, jauh lebih cepat dari sebelumnya. Zheng tidak bisa memblokirnya sama sekali. Tidak, Zheng berteriak. Puff. Tombak panjang itu menembus jantungnya. Tangan Zheng erat mencengkeram tombak, matanya penuh dengan keengganan. Darah terus mengalir keluar dari mulutnya saat dia berteriak dengan suara serak, "Kamu, siapa kamu?" Puff. Luming mengeluarkan tombak panjangnya dan menginjak tanah. Dia mengejar pemuda berhidung pesek itu seperti sambaran petir. Kemudian, suaranya terdengar dari jauh,
Luming dari Sekte Pedang Mistik. Sosok Luming telah menghilang. Sekte Pedang Mistik. Zeng bergumam, kehidupan di matanya dengan cepat menghilang. Koma.